Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Fa ya ibadallah jamaah salat rahimahullah, pada kesempatan sore hari ini menjelang kita menegakkan puasa, mari bersama-sama kita sedikit untuk saling mengingatkan tentang pengharapan seorang hamba. Maksud pada kesempatan ini, pengharapan kita sebagai seorang hamba itu bagaimana kita mendapatkan puncak dari harapan seorang muslim, yakni mendapatkan ridho atau menempatkan tempat yang paling bagus yang akan diberikan Allah setelah di akhirat nanti. Kenapa kita membahas itu pada kesempatan ini? Karena ini adalah bagaimana kita untuk mempersiapkan semua aktivitas kita, ibadah kita, amal kita selama di atas dunia ini. Pijakannya adalah pada surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Untuk itu, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah yang mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan dengan apapun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Nah, yang menjadi kata kunci adalah pada ayat ini, yakni kata-kata yarju, liqa, yarju. Kalimat yarju adalah roja yarju, yang dalam bahasa sehari-hari kita artikan adalah pengharapan. Dalam konteks ibadah disebut dengan ar-roja. Ar-roja itu adalah bagaimana kita berharap dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. Semua apa yang kita kerjakan, aktivitas amal yang kita lakukan, dimohon untuk diterima oleh Allah, dan takut kita tidak diterima oleh Allah. Takut kita tidak diterima amalan kita oleh Allah. Saking takutnya dengan amal kita tidak diterima sama Allah, maka kita mengerjakan amal-amal ibadah itu dengan bersungguh-sungguh, tidak dengan main-main. Contohlah misalkan salah satu amal ibadah yang paling tinggi nilainya itu adalah sholat. Dalam menegakkan sholat, kita khawatir nanti sholat kita ini tidak terima oleh Allah. Oleh karena itu ketika kita mau menghadap sholat, kita bersungguh-sungguh, mulai dari toharohnya, mulai dari berwudunya, dan niat kemudian di hati kita ketika kita mau berangkat ke tempat wudu itu betul-betul ingin sholat, beribadah kepada Allah, ingin bersilaturahim dengan Allah, ingin membangun komunikasi dengan Allah. Maka ketika kita berwudu dengan sempurna, dengan sebaik mungkin, kemudian kita menghadap kiblat, kemudian takbir, dalam pikiran kita itu hanya satu: bagaimana kita bisa menyelesaikan semua bacaan-bacaan sholat itu dengan makna yang kita pahami. Jadi selama sholat kita tidak memikirkan yang lain. Dan di situ pula hebatnya syaitan laknatullah. Ketika kita mencari sesuatu tidak ketemu, lupa tempatnya, tapi ketika sholat teringat itu barang di mana kita letakkan. Itulah kerjanya syaitan laknatullah. Supaya kita tidak teringat, maka bacaan-bacaan sholat itu jangan pernah putus kita baca. Dan kita khauf, kita takut amal kita ini tidak diterima oleh Allah.
Kenapa kita takut amalan kita tidak diterima oleh Allah? Karena sejatinya semua amal soleh yang dilakukan terletak dari niat kita, dan tentu puncaknya adalah kita mengharapkan ridho Allah. Apapun amal soleh yang kita lakukan, yang kemudian dengan amal soleh itu kita tidak mendapatkan apa-apa, ada dalam pikiran kita, dalam pikiran manusia, dalam pikiran seorang muslim, dia melakukan amal soleh, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Salah satunya ada Rasulullah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mengerjakan man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan sebuah amal, falaysa lahu min, dan itu tidak dariku, fahuwa raddun, maka dia itu ada tertolak. Apa kita kerjakan? Misalkan habis sholat asar ini, kemudian sholat sunat lagi, itu kan tidak ada dituntut oleh Rasulullah. Kalaupun itu kerjakan, itu tidak mendapatkan amalan, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Termasuk hal-hal amal ibadah yang lain yang kita kerjakan, niatnya itu adalah kita ingin berbuat baik, ingin berbuat amal soleh, tetapi muncul di hati kita yang kecilnya adalah rasa riya. Nah, ini juga membuat amal pahala kita jadi tertolak. Kenapa tidak semua amal soleh itu yang membuat dengan amal soleh itu kita masuk surga? Karena sejatinya kita masuk surga itu bukan karena amal soleh kita, tapi karena ridho Allah. Bagaimana kita bisa meraih ridho Allah? Kita kerjakan semua ibadah kita dengan sebaik-baik mungkin, amalan-amalan soleh kita sebaik-baik mungkin, itu semua karena Allah. Rasulullah SAW mengatakan, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yajiruhu minan nar wala ana, kata Rasulullah, illa bi rahmatin minallah. Tidak ada satupun seseorang pun masuk ke dalam surga karena amalnya, dan tidak pula karena dia berbuat kesalahan, termasuk aku, kata Rasulullah, kecuali dengan rahmat Allah. Yang mengantarkan kita masuk surga itu adalah ridhonya Allah. Maka kita gapai ridho Allah itu dengan sebuah ar-roja, dengan sebuah pengharapan, mengharap kita kepada Allah agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, berharap kita semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita mengerjakan amal pahala itu betul-betul karena Allah, tidak karena ingin mendapat pujian, tidak ingin mendapat sanjungan, tidak pula ingin mendapatkan sesuatu yang membuat kita naik harkat martabat kita, tidak, tapi betul-betul karena kita mengharap ridho Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim tadi, bahwa sejatinya kita kelak di surga, kita kelak masuk surga bukan karena amal pahala kita, tapi karena Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Untuk itu yang perlu kita gapai adalah rahmat Allah. Bagaimana kita menggapai rahmat Allah itu? Kerjakan amal soleh karena Allah, dan jangan pernah terbesit satupun amal soleh kita itu ada embel-embelnya. Satu. Yang kedua adalah jawalatu syarik, jangan menyekutukan. Karena kalau kita menyekutukan Allah, maka sudah jelas Allah akan membenci kita. Allah akan melaknat kita. Kadang-kala syirik itu, syirik terkecil itu, kata salah seorang ulama, syirik terkecil itu adalah ketika kita sholat, pikiran kita tidak ada di sholat. Itu syirik terkecil. Awak sholat Allahu Akbar, tapi panganawak kakadai, panganawak kapelanggan awak, panganawak lagu yang tertunda, padahal kita sedang sholat. Maka kata ulama, syirik terkecil itu adalah ketika sholat kita tidak mengingat Allah.
Oleh karena itu maka ketika kita sholat itu betul-betul kita baca semua bacaan satu dengan seksama. Kemudian kita makna bacaan kita itu kita pahami sehingga dia meresap ke relung hati kita. Dan di saat meresap ke relung hati kita, maka kita akan tidak ingat apa itu yang kita lakukan tadi. Kita tidak akan ingat lagi apa-apa yang menunggu kita nanti. Kenapa? Karena kita hanya mengharap ridhonya Allah dengan rahmatnya Allah. Supaya apa? Karena ridho dan rahmatnya Allah tersebut yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah dan bersama-sama semuanya masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.